Oke, masih dalam cat yang sama. Setelah kita mengenal apa yang namanya tren, support, dan resisten, istilah berikutnya yang harus Anda pahami dan harus Anda ketahui adalah istilah breakout. Breakout. Apa itu breakout? Breakout kalau dalam mudahnya adalah apa ya? Break itu pecah gitu ya. Jadi break lah, break itu apa ya? Ya pokoknya break, breakout itu adalah bablas lah bahasa gampangannya gitu ya. Oke, mungkin kalau Anda melihat sebelumnya bahwa ada sebuah level tertentu, salah satunya mungkin support atau resisten gitu ya, yang sudah kita tandai. Contoh kalau kita ngambil contoh level area ini nih, high puncak yang ini ya, kalau kita tandai sebagai apa ini namanya? Kalau harga naik, terus kemudian turun, resisten ya. Oke, setelah kita menandai ini sebuah resisten, kita tandai sebagai sebuah resisten, kemudian turun ke bawah dan kemudian naik ke atas dan kita ambil ini sebagai level support. Nah, kemudian harga bergerak di antara level resisten dan level support. Kemudian suatu saat dengan kejadian harga yang turun dan naik, harga kemudian berhasil keluar dari area support dan resisten ini. Oke, kalau kita lihat dalam chart ini ternyata harga mampu membreak atau membablas level resisten. Nah, inilah yang disebut dengan breakout. Jadi breakout adalah fenomena menembusnya. Oh iya, menembus. Jadi menembus level resisten atau support. Jadi inilah yang disebut dengan breakout. Bagaimana yang disebut dengan valid breakout? Kadang kan banyak teman-teman saya yang katanya nyaranin hati-hati itu kalau main naked trading itu sering terjadi false breakout katanya. Iya, betul sekali. Jadi untuk menentukan bahwa break ini betul-betul terjadi atau tidak, kalau Anda menggunakan candlestick chart, paling tidak Anda bisa melihat bahwa ada beberapa candle yang memang terjadi utuh di atas level resisten yang di break. Jadi kalau contohnya mungkin seperti ini ya, jadi naik terus bablas ke atas. Nah, ini jelas ini adalah valid break. Jadi, sama sekali setelah terjadinya break ini, harga tidak turun lagi ke bawah gitu. Nah, inilah yang disebut dengan valid break. Jadi Anda menentukan apakah ini supportnya valid atau tidak. Breaknya ini breaknya ini benar-benar terjadi dengan sempurna atau tidak. Pastikan ada candle yang betul-betul tumbuh di atas level yang di break ini. Jadi harga tidak turun kembali ke bawah gitu. Jadi gitu cara memahami breakout gitu ya. Dalam prakteknya nanti bahwa Anda sama sekali tidak disarankan atau tidak dianjurkan untuk open di saat terjadinya fenomena breakout ini. Beberapa dari teman kami, bahkan saya sendiri kadang-kadang tergoda untuk melakukan open di saat break ini gitu ya. Syukur deh kalau memang betul terjadi breaknya gitu kan. Kalau ternyata hanya cuma bikin buntut ke atas kemudian turun lagi ke bawah, nah artinya kita akan ngebuy di sini. Pastikan lihat harga kenceng banget nih naik, naik kita buy, ternyata pas kita baru saja ngebuy harga langsung anjlok turun. Nah, itulah jadi bahayanya Anda open posisi pada saat terjadinya breakout. Dalam teknik CS